foto di Shutterstock itu nggak laku-laku terjual, itu memang jadi momok ya buat kita pun pernah ngerasain udah hampir mau menyerah ya. Sebenarnya ada 3 alasan kenapa foto-foto kita itu tidak terjual di Shutterstock. Saya perlu tekankan kepada teman-teman semua bahwa yang namanya Shutterstock ini real business. Itu alasan pertama, kualitasnya rendah. Kedua, submissionnya itu nggak optimal. Yang ketiga, ini yang kesalahan yang juga saya lakukan. Jadi tidak memenuhi kebutuhan market. Saya dari arah Sapulu Coffee ini, jadi kita akan masuk ke Pelengkung Wijilan dulu ya guys. Hari ini nggak bisa pakai SARA Monicare karena semalam handphone saya kehujanan, jadi ada indikasi liquid di cairan di konektor chargernya, jadi saya nggak bisa connect. Jadi harus nungguin kering dulu, makanya vlog hari ini akan sedikit berantakan dari sisi audio, tapi mudah-mudahan teman-teman tetap bisa menikmatinya. Kita akan melewati Pelengkung Wijilan. Ini adalah sentranya gudeg-gudeg. Jadi di belakang saya ini adalah museum kereta kuno. Jadi biasanya untuk kereta kerajaan, baik yang untuk ke pernikahan, ke pemakaman, naik takhta dan sebagainya ini di sini. Ini highly recommended. Ini salah satu tempat kunjungan anak-anak TK, anak-anak SD. Cuman kalau pas lagi sepi ya kayak begini, dan itu sangat nyaman. Historicalnya bagus banget. Nah, keratonnya tinggal lurus sedikit, kita belok kiri. Sudah sampai keraton guys, jadi ini adalah halaman parkirannya. Biasanya kalau parkir ada di depan Komando Distrik Militer 0734. Ini banyak pedagang souvenir di sini. Jadi kita masuk jalan dalam. Jam 9 udah buka. Terus kemudian masuk ke dalam, nanti kita akan putar-putar di dalam. Jadi kalau dulu yang saya waktu masih kerja sama HB9, kalau masuk lewat pintu itu, sebenarnya dari Sapulu bisa langsung belok ke sini, cuman parkir motornya nggak memungkinkan, jadi saya harus lewat pintu depan. Kalau jalan kaki sih bisa karena pintunya selalu terbuka. Jadi habis ini kita beli tiket dulu. Selamat pagi, tiketnya di sini Bu? Ya, monggo Oh nggih. Jangan salah Bu. Jangan salah. Saya agemkan ya. Oh nggih. Soalnya masnya kanan kiri nyekel. Matur sembah nuwun. Monggo silakan. Nggih, tolong matur nuwun. Silakan. Nggih. Udah dapet gelangnya, domestik, harganya Rp15.000. Jadi kita akan lurus, kita belok kanan. Jadi selama Ramadan ternyata tidak ada pertunjukan. Nanti di Bangsal Sri Mangantis inilah pertunjukannya jam 10 pagi. Teman-teman bisa nonton di sini dan kita akan mulai hunting, dan cuacanya hujan. Maka kalau hujan mungkin kita butuh ISO yang lebih tinggi. Jadi hari ini saya pakai lensa fix 22 mili karena untuk pemotretan kayak jarak dekat ya, mobilitasnya juga nggak terlalu sering, jadi lensa 22 mili fix ini lebih bagus. Saya mau tunjukin ke teman-teman tentang memotret untuk tekstur si lantai ini. Jadi sekarang saya pakai ISO 200 ya. Terus
Kita ambil posisi tengah seperti ini. Kaki-kaki orang lewatnya tidak kelihatan ya. Jadi kita ambil begini. ISO-nya 200, f5,6 dan kecepatannya 1/80. Untuk tema vintage ya. Untuk kayak begini. Oke lah, begini nggak apa-apa. Nggak ada orang, bagus. Lalu bagaimana sih biar kualitasnya naik? Satu, komposisinya harus benar. Yang kedua, ini bisa bolak-balik ya. Yang kedua adalah pencahayaan. Karena yang namanya fotografi itu melukis tapi pakai cahaya. Itu bahasa aslinya fotografi itu seperti itu. Kalau misalnya keduanya ini jelek, ini yang ketiga ini teman-teman mau pakai kayak giris apapun percuma. Kemudian misalnya teman-teman mau jualan foto arsitektural misalnya, itu teman-teman contek aja. Misalnya teman-teman kepengen jualan foto keraton gitu, kayak saya lakukan hari ini ya. Keraton itu Sultan Palace kan, itu kalau teman-teman buka itu banyak sekali foto-foto tentang keraton. Teman-teman copy paste kemudian dimodif sesuai dengan konteks fotonya teman-teman. Diberkati dengan hujan lebat guys, jadi tapi alhamdulillahnya nggak ada angin. Ini luar biasa. Tadi malah saya sempat bikin footage untuk hujannya. Jadi intinya sih kalau kayak gini kita manfaatin aja apa yang ada. Jadi ya saya daily stock fotografer ya, jadi saya motret keseharian. Jadi kalau kesehariannya dia hujan, saya percaya bahwa itu adalah rezeki saya ya pakai air hujan itu. Jadi niatnya saya bikin pemotretan kan tadi temanya adalah green ya. Saya udah siapin nih referensinya dari Shutterstock karena emang direkomendasikan ada referensinya juga. Motret green, kemudian hujan, luar biasa. Nggak jadi guys. Dan ternyata yang bisa saya lakukan di sini malah yang pemotretan untuk vintage, karena saya di keraton. Jadi alhamdulillahnya selalu ada solusi lah. Kalau misalnya kita bikin stok foto tuh, makanya kita bisa motret sesuai dengan apa yang terjadi saja di lapangan lah. Kalau teman-teman baru ya, kalau teman-teman udah expert, mungkin teman-teman bisa ngikutin brief dan lain sebagainya. Tapi kalau baru, ya wis lah, apa adanya, dapat vintage juga, dan vintage masuk ke research untuk briefnya. Artinya kalau dari vlog yang sebelumnya ini masalahnya tentang tren. Gimana sih caranya biar kita bisa lakunya tuh tidak hanya musiman gitu. Ini yang sedang saya lakukan sekarang. Makanya saya kalau motret, kayak tadi kita motret itu, saya temanya ada dua nih yang saya ambil. Satu, green, dimana saya udah riset greennya. Ketika green ini, maka saya butuh lighting yang bagus. Kalau green lightingnya misalnya mendung hujan, ini kusam warnanya. Tapi saya punya senjata yang kedua. Saya punya riset, tadi ada risetnya tentang vintage. Kemudian saya coba beberapa kali cari gambaran, cari referensi. Dapatlah foto-foto vintage. Akhirnya dengan situasi yang tidak terprediksi di keraton tadi, hujan deras, di mana vintage retro itu ada semua di keraton. Karena keraton ini adalah bangunan ratusan tahun. Saya kepengen lebih optimal lagi penghasilannya. Saya harus ngapain? Ngikutin tren. Gimana cara ngikutin tren? Sekarang aplikasinya aja ada. Dari aplikasi Shutterstock-nya ada. Kalau Adobe Stock itu biasanya saya masih ngikutin risetnya dari Shutterstock. Jadi Shutterstock kemarin bikin Ramadan, saya masukin juga Ramadan ke Adobe Stock. Ini Shutterstock bikin riset tentang misalnya Easter, Paskah. Paskahnya saya masukin ke Adobe Stock, saya masukin juga ke Adobe Stock. Nantinya begitu. Jadi mudah-mudahan vlog hari ini, perjalanan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa kalau ke Jogja mampir ke Keraton dan lewat pintu samping yang tadi saya tunjukin
di dekatnya Museum Kereta Kuda. Itu high recommended. Ya, pada waktu saya hunting dulu di Keraton bareng sama teman-teman huntingers lah di Jogja, itu kita sempat nonton 15 menit dan hunting sama saya di Jogja itu gratis. Jadi tinggal nonton di Instagram, saya bikin kapan hunting, teman-teman tinggal datang di jam yang saya tentukan, lokasi tentukan. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya.